بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah, Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Pada bahasan yang lalu kita masuk pada kitab salat tatawwu', itu salat sunnah, salat tatawwu', yaitu salat yang sifatnya tambahan di luar dari salat yang diwajibkan. Dalam bahasan yang lalu kita telah membahas muqaddimah dan tamhid. Muqaddimah artinya adalah pembukaan atau pendahuluan tentang kitab salat tatawwu' tadi, yang berisi ayat-ayat Al-Quran dan dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang salat tatawwu' atau salat sunnah. Dan tamhid artinya adalah pengantar tentang bahasan kita salat sunnah yang ditetapkan dalam keputusan majelis berdasarkan dalil-dalil dari hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang hasan yang kedudukannya makbul, diterima untuk dijadikan hujjah dan dalil di dalam beragama. Karena berkaitan tentang salat tatawwu' ini, ada salat tatawwu' atau salat sunnah yang diikhtilafkan di kalangan para ulama tentang hukum sunnahnya. Dan ada salat sunnah yang diittifaqkan oleh para ulama, disepakati oleh para ulama tentang sunnahnya untuk dilakukan bagi kita kaum muslimin. Dalam tamhid dan pengantar yang kita bahas pada kajian yang lalu, disebutkan kepada kita bahwa salat sunnah yang ma'sur, yang diambil dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diputuskan dalam qaul rajih dengan kalimatnya salawatut tatawwu al-ma'suratu
berdasarkan pada tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan kepada kita beberapa salat sunnah. Di antaranya adalah sunnatul wudu, salat sunnah wudu. Wa rak'atani bainal adaini, 2 rakaat di antara adzan dan iqamah. Tahiyatul masjidi, tahiyat masjid, yaitu salat tahiyatul masjid. Wassalawatu rawatib, salat rawatib, yaitu salat sunnah yang mengiringi salat yang fardu, baik setelah atau sebelumnya, baik dia ba'diyah maupun qabliyahnya. Wassalatul lail, dan salat malam. Wassalatud duha, dan salat duha. Wassalatus safar, dan salat safar, salat dalam keadaan safar, yaitu salat ketika kita akan berpergian. Wassalatul istikharah, salat istikharah, yaitu salat meminta dipilihkan keputusan yang terbaik dari permasalahan yang kita hadapi, dari pilihan yang kita dapati, yang disebut dengan salatul istikharah. Wassalatul aidaini, salat 2 hari raya. Wassalatul kusufaini, salat 2 gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Wassalatul istisqa, dan salat istisqa, salat meminta diturunkannya hujan. Nah, ini salat-salat tatawwu' yang didapatkan dalam qamar putusan tarjih berdasarkan hadis-hadis yang ma'sur, yang diketahui dan dapat dijadikan hujjah di dalam beragama. Selanjutnya di dalam qamar tarjih disebutkan kepada kita kaifiyatus salat tatawwu', yaitu kaifiyat tata cara salat tatawwu' yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini disebutkan di dalam qarar dan tamhid dalam qarar ini? Karena ada beberapa keunikan, ada beberapa keistimewaan di dalam pelaksanaan salat sunnah yang berbeda dengan salat yang fardu. Ada yang sama dan ada yang berbeda. Maka di dalam Qur'an disebutkan kepada kita tatahhar li hadhil masnunati tuhuraka lil fara'id. Kaifiyat yang pertama adalah salat sunnah membutuhkan akan wudu sebagaimana salat fardu. Salat sunnah dia membutuhkan wudu. Dan ini didasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau menyampaikan kepada kita miftahus salatit tahur wa tahrimuha at-takbir. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kunci salat itu adalah taharah, bersuci. Yang dimaksudkan dengan bersuci adalah bersihnya seseorang dari hadas kecil dan hadas yang besar. Ini disebut dengan taharah. Wa tahrimuha takbir, dan yang menghalangi untuk melakukan aktivitas lain dan dia masuk dalam ibadah salat adalah takbir. Dan ketika dia sudah bertakbir, maka dia sudah masuk pada ibadah salat. Wa tahliluhat taslim,
dan tahlilnya, penutupan dari salat itu adalah dengan salam. Maka pelaksanaan salat sunnah sama dengan salat fardu, membutuhkan wudu. Dalam surat Al-Maidah Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita tentang permasalahan wudu ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ila akhir ayat. Allah perintahkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin menegakkan salat, maka berwudulah. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cucilah, basuhlah tanganmu, mukamu, dan seluruh anggota tubuh yang disebutkan dalam ayat tadi. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berwudu ketika akan salat. Lalu bagaimana dengan salat sunnah yang dia masih ada wudu? Hukum asalnya setiap akan salat wudu. Hukum asalnya setiap akan salat berwudu berdasarkan hadis Nabi SAW tadi dan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah. Tetapi kemudian hukum itu ditahrif, dipalingkan selama dia tidak batal wudunya, maka tidak ada lagi kewajiban untuk wudu. Mana dalil yang mentahrifnya? Yaitu hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, la yaqbalu salatun bi ghairi tahurin wala sadaqatin min qulul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan terima salat seseorang yang dia tidak bersuci, dan Allah tidak akan terima sedekah seseorang yang diambil dari rampasan atau perampokan dan pencurian. Nah, ini dalil yang mentahrif kewajiban untuk berwudu setiap kali akan salat. Dalam hadisnya yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada kita, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda, rawahul Bukhari wal Muslim. Ini dalil yang mutakhir, dalil yang memalingkannya dari hukum asal bahwa setiap kali akan salat kita diperintahkan untuk berwudu, kita diperintahkan untuk bersuci. Tetapi kalau kita sudah bersuci, sudah berwudu, maka apakah ada kewajiban lagi ketika kita akan melakukan salat sunnah? Maka dalil itu ditahrif dengan hadis Nabi SAW tadi. Dipalingkan bahwa yang membatalkan wudu itulah menyebabkan dia harus berwudu. Kata Nabi SAW, la yaqbalullahu salata ahadikum, Allah tidak akan terima salat seseorang di antara kalian idza ahdatsa, apabila dia berhadas. Kalau dia tidak berhadas, maka salatnya selama dia masih bersuci, maka diterima salatnya. Tetapi kalau dia berhadas, tidak diterima salatnya hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Nah, ini dalil yang memalingkan. Selanjutnya, kaifiat salat ini disebutkan kepada kita, wasalliha fil bait, salatlah di rumah. Salat sunnah di rumah. Wala mania fi ghairihi illa khassasa sari'un minhu, dan tidak terlarang di selain tempat di rumah tadi, selama atau kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan di dalam syariat. Apa maksud qarar ini?
maksud qarar ini atau ketetapan ini bahwa hukum asalnya salat sunnah itu adalah di rumah. Itu berbeda dengan salat wajib. Salat fardu, hukum asalnya salat fardu itu adalah di masjid. Kecuali kalau ada uzur. Sekalipun para ulama berbeda pendapat apa hukum salat berjamaah bagi laki-laki di masjid, apakah dia wajib, apakah dia sunnah muakkad. Berbeda pendapat para ulama. Tetapi hukum asalnya, sifat asalnya salat wajib itu adalah dikerjakan di masjid dan salat sunnah itu dikerjakan di rumah. Illa kecuali ma khassasa bihi syari', apa yang dikhususkan oleh syariat untuk tidak dikerjakan di rumah. Contoh misalkan tahiyatul masjid. Nggak ada tahiyatul rumah atau tahiyatul bait, datang ke rumah salat 2 rakaat, tidak ada. Ini yang disebut dengan khassas syari'. Atau misalkan salat Idul Adha, Aidaini di lapangan, ini khassas syari', yaitu yang dikhususkan dalam syariat. Nah, selain yang dikhususkan dalam syariat itu, salat-salat sunnah itu sifat asalnya adalah dikerjakan di rumah. Dalil yang menunjukkan ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala afdalus salata salatal mar'i bi baitihi illal maktubah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa salat seseorang itu yang paling utama adalah dikerjakan di rumah, illal maktubah, kecuali yang wajib kerjakan di masjid. Ini sifat awal dari salat sunnah tadi, lebih utama dia dikerjakan di rumah. Dalam hadisnya yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada kita, salatul mar'i fi baitihi afdalu min salatihi fi masjidin hadza illal maktubah. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, dalam riwayat Abu Dawud, An-Nasai dan sebagainya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling utama di antara salat seseorang adalah salat di masjidku, kecuali salat yang wajib. Jadi salat yang wajib itu utamanya adalah dikerjakan di masjid, dan yang paling utama di antara masjid-masjid yang utama adalah Masjid Nabawi, Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa. Yang paling utama. Maka Nabi SAW nanti menyebutkan kepada kita, la tushaddu ar-rihala illa bisalas. Tidak boleh kalian la tushaddu birihal, berpayah-payah, bersusah-susah, berletih-letih menempuh perjalanan, kecuali pada 3 masjid. Boleh kita berletih-letih, mengumpulkan tenaga, mengumpulkan waktu, mengumpulkan biaya untuk 3 masjid itu. Apa 3 masjid itu? Kata Nabi SAW, Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, wa Masjidil Hadza. Yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Kalau Masjid Kuba sudah masuk. Jadi Masjidil Haram,
Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi, boleh kita berhenti-henti berpayah-payah mengumpulkan tenaga, waktu, harta kita untuk kita sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nah, ini hukum asal sholat sunnah dan dibolehkan ya, untuk dilakukan selain di rumah, kecuali tempat-tempat yang memang dikhususkan dalam syariat. Ini qarar tarjih. Selanjutnya wa yazuzu ala rahilati fis safar aina ma tawajjahat walaka an tusalliha munfaridan wa fi jama'atin. Di antara kaifiat salat sunnah itu dibolehkan untuk dia salat di atas kendaraan ketika dia dalam perjalanan. Misalkan kita salat maghrib berjamaah di masjid, lalu kemudian kita akan berangkat untuk safar, pergi, jemputan sudah nunggu, kita belum salat ba'diyah, belum salat rawatib ba'diyah, mau ditinggalkan sayang, kita kerjakan takut tergesa-gesa, maka boleh kita keluar lalu naik kendaraan, lalu kemudian kita salat ba'diyah itu di atas kendaraan kita. Nah, ini didasarkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sholat sunnah di atas kendaraan. Ini hadisnya sangat banyak, terdapat dalam beberapa riwayat, dan di antara yang masyhur adalah dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Saya sebutkan sebagaimana yang dituturkan dalam putusan tarjih ini. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi fis safar haina tawajjahat bihi rahus sayfani. Kata Abdullah Ibnu Umar, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraannya. Salat di atas kendaraan. Dan beliau menghadap kemana saja kendaraan itu menghadap ketika beliau dalam safar. Kalau kita sholat di atas bis, di atas mobil misalkan travel atau kereta, maka berdasarkan hadis ini, hadis Abdullah bin Umar tadi, bahwa beliau menceritakan Rasulullah salat di atas kendaraan ketika safar dan beliau menghadap kemana kendaraan itu menghadap. Maka kalau kita salat di atas kendaraan, tidak perlu repot-repot kita cari mana arah kiblatnya. Sudah kendaraan yang ada ke sana ya sudah. Kita cukup bertakbir lalu kita mengikuti arah kendaraan tadi. Jadi tidak perlu repot-repot untuk mencari ini mana kiblatnya, mana arah kiblatnya, lalu kita balik menghadap dan sebagainya. Tidak diperlukan yang seperti itu, karena Rasulullah SAW sebagaimana yang dituturkan oleh Abdullah bin Umar tadi, beliau salat menghadap kemana kendaraan itu menghadap. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh hadis Amir bin Rabi'ah, qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Rawahu Saikhani wa riwayat Al-Bukhari yumi'u bi ra'sihi qabla an yuwajjih tawajjaha wa lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalika fi salatil maktubah. Dalam riwayat yang lain disebutkan kepada kita dari sahabat yang lain, dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW menghadap kemana
Ya sudah. Kendaraan Rasulullah itu apa? Onta. Maka sudah beliau di atas itu, ya sudah beliau menganak kendaraan umum. Lalu kemudian ada tambahan dalam riwayat yang lain disebutkan kepada kita wa yasna'u dzalika fi salatil maktubah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalika fi salatil maktubah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan itu pada salat yang wajib. Apa artinya di sini? Bahwa salat yang wajib lebih utama dikerjakan di tanah, di darat, dibandingkan dengan di atas kendaraan. Tetapi kalau salat sunnah dibolehkan di atas kendaraan. Sekalipun kita bisa saja kita lakukan di sini, karena tergesa-gesa waktu, kita pengen salat dalam perjalanan, ya sudah kita salat sunnahnya di atas kendaraan. Maka kalimat tadi yang menyebutkan kepada kita walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalika fi salatil maktubah. Rasulullah tidak melakukan itu pada salat yang wajib, bukan berarti tidak boleh kita melakukan salat di atas kendaraan pada salat yang wajib, tetapi menunjukkan kepada kita salat yang wajib itu sebaiknya dikerjakan bukan di atas kendaraan. Jadi kalau kita dalam perjalanan naik kereta berangkat jam 7 pagi, perkiraan sampai nanti asar, ya kan? Lewat zuhurnya, berarti zuhurnya kita masih ada di atas kereta. Karena kita dalam perjalanan boleh kita melakukan qasar, boleh kita menjamak dalam perjalanan tadi. Nah, mana yang lebih utama? Salat di atas kendaraan dengan menjamak takdim misalkan, ataukah menjamak takhir dalam kendaraan, atau kita salat setelah kita sampai di sana? Kalau melihat hadis ini, maka yang lebih utama adalah kita salat yang wajib itu nanti setelah kita sampai. Kenapa? Karena Nabi walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalika fi salatil maktubah. Nabi tidak lakukan salat di atas kendaraan itu pada salat yang wajib. Ini menunjukkan lebih disukai salat yang wajib itu dikerjakan di tanah, bukan di atas kendaraan. Nah, ini dalil yang menunjukkan kepada kita qarar tarjih tadi bahwasanya salat sunnah itu boleh dilakukan di atas kendaraan. Berbeda dengan salat wajib tadi. Kalau tidak terpaksa, maka kita sebaiknya salat yang wajib itu tidak di atas kendaraan. Kalau bisa ada pilihan kita nyampe bisa masih dapat salat, ya sudah kita nyampenya saja dapat salat. Kita nyampe, atau kita naik bis, ada jam istirahatnya. Ketika kita istirahat di situlah kita salat di mushola yang terdekat. Itu lebih diutamakan dan lebih disukai untuk salat yang wajib. Berikutnya walaka antusalliya munfaridan wa fi jama'atin qa'iman kunta au qa'idan au ba'daha qa'iman wa ba'daha qa'idan wal qiyamu fiha afdalu illa al-udhr. Berikutnya bahwasanya salat sunnah itu boleh dilakukan secara sendirian maupun berjamaah. Boleh dilakukan dalam keadaan duduk maupun berdiri. Dan yang berdiri itu lebih utama dibandingkan yang duduk. Kecuali karena uzur. Jadi kalaupun bapak atau jamaah pengen salat sunnah tidak dalam keadaan berdiri, itu dibolehkan. Sekalipun kan afdalnya adalah dia salat sunnah itu dalam keadaan berdiri.
Tapi untuk salat sunnah tadi boleh dia salat dalam keadaan duduk walaupun tanpa ada uzur. Tetapi kalau dia sanggup untuk berdiri, ini lebih disukai berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan salat sunnah dalam keadaan duduk. Bahkan ba'duha qa'iman wa ba'duha qa'idan. Boleh dilakukan salat sunnah itu satu rakaat kita berdiri, rakaat keduanya kita duduk. Sudah pernah lakukan itu, Pak? Pasti belum ya. Boleh. Nabi pernah melakukan itu. Nah, hadisnya menunjukkan kepada kita seperti itu. Min hadis Ibnu Umar fi salatihi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli lailan tawilan qa'iman wa lailan tawilan qa'idan. Dari hadis Abdullah bin Umar dalam salatnya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di satu malam tawilan, panjang. Pernah beliau salat malam itu panjang, qaiman dalam keadaan berdiri, walailan tawilan qaidan. Pernah juga beliau salat satu malam dengan bacaan yang panjang dalam keadaan duduk. Wa kana idza qara'a wa huwa qaimun raka'a wa sajada wa huwa qaimun. Dan kata Aisyah kemudian yang beliau lakukan apabila beliau membaca, beliau dalam keadaan berdiri, yaitu membaca Al-Fatihah, membaca surat dalam keadaan berdiri. Qaiman raki'an wa sajada. Kemudian beliau ruku dan sujud dan beliau dalam keadaan berdiri. Wa idza qara'a qa'idan raka'a sajada wa huwa qa'idun. Dan kemudian rakaat yang kedua, maka beliau baca dalam keadaan duduk. Begitu pula ruku dan sujudnya dalam keadaan. Ini salat sunnah. Kalau bacaan salatnya kepanjangan, ya kalau bacanya kulhu ya lebih baik berdiri saja. Jadi kalau Rasulullah bacanya panjang salat sunnahnya, terutama salat malam, maka beliau berdiri di rakaat pertama, kemudian pada rakaat kedua beliau duduk, baca suratnya duduk, baca ayat Al-Quran tadi duduk, kemudian rukunya dalam keadaan duduk, sujudnya dalam keadaan duduk tadi. Beliau tidak berdiri karena panjangnya beliau. Betapa panjangnya salat Nabi itu diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud yang mencoba untuk mengikuti salatnya Nabi. Aku pernah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca suratul Fatihah, lalu kemudian beliau membaca suratul Baqarah. Aku mengira setelah suratul Baqarah beliau akan ruku. Ini kata Abdullah bin Mas'ud. Tapi ternyata selesai Al-Baqarah beliau loncat surat An-Nisa. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku kira selesai surat An-Nisa beliau akan ruku. Ternyata setelah An-Nisa beliau baca surat Al-Imran, mundur lagi. Sampai kata Abdullah bin Mas'ud ketika ditanya oleh para sahabatnya, apa yang kamu rasakan pada saat itu wahai Abdullah bin Mas'ud? Kata Abdullah bin Mas'ud, aku merasakan kalau boleh aku tinggalkan Rasulullah, aku tinggalkan, tidak mau ikut sholat dengan Nabi. Karena beliau sedang dalam keadaan salat mengikuti Nabi. Itu panjangnya salat. Maka salat sunnah itu boleh dilakukan dalam keadaan duduk, boleh dilakukan berdiri dan duduk. Terutama salat-salat sunnah yang membutuhkan bacaan yang panjang, yaitu salat sunnah malam atau salatul lail. Boleh dilakukan seperti itu. Berikutnya kaifiat yang disebutkan dalam qarar ini, wa in kuntu fi jama'atin fasalli ma'al imami kama yusalliha in qa'iman fasalli ma'ahu qa'iman
wa in qa'idan fa qa'idan wa laka fil laili in tajhara bil qira'ah. Berikutnya, kalau kalian salat bersama imam dan kalau imam itu berdiri maka berdirilah, kalau imam itu duduk maka duduklah. Jadi dalam salat sunnah itu kalau kita berjamaah imamnya pengen salat duduk, kita ikut duduk. Jadi mengikuti imam dalam salat berjamaah tadi. Walaka fil laili an tajhar bil qiraati aw tusirraha wa yahsunu lakal wasat. Dan ketika kalian salat malam, maka boleh kalian mengeraskan bacaan, menjaharkan bacaan dalam salat malam. Kita salat malam sendirian, kita jaharkan bacaannya atau kita sir bacaannya. Boleh kita sirkan bacaan salat malam tadi. Wa yasunu bid'al wasat, dan yang paling baik adalah pertengahan. Jadi tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu keras. Wa idza aradta al-maktubata ba'da inqidha'iha. Dan apabila kalian telah selesai salat fardu, salat tatawwu, kemudian akan salat fardu atau sebaliknya, hendaklah engkau pisahkan antara keduanya dengan berbicara atau keluar dari tempat salat. Tergeser. Jadi kalau kita sholat sunnah kemudian qomat, maka kita pindah atau geser atau berbicara untuk menyelingi antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Itu sunnahnya. Maka kita geser tempat. Jadi atau berbicara, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sebutkan kepada kita atau kalama berbicara. Ini didasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau menuturkan tentang salatnya yang dilakukan antara wajib dan sunnah itu dipisahkan dengan berbicara atau berpindah tempat. Nah, ini tamhid, ya, pengantar yang disebutkan dalam qaul tarjih tadi, bahwa setelah muqaddimah maka disebutkan tamhid atau pengantarnya. Bagaimana kaifiat salat sunnah di dalam tuntunan tarjih. Baru kemudian masuk pada pembahasan satu persatu salat sunnah. Yang pertama dibahas adalah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Apa yang disebutkan dalam qaul itu? Idza dakhalatil masjid fa sallama 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa qul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Ketika kalian masuk masjid, maka hendaklah kalian mengucapkan salam kepada Nabi. Kita mengucapkan salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lalu kemudian membaca Allahumma ftah li abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu rahmat-Mu. Ini doa. Ini zikir ketika kita masuk masjid dengan kaki kanan. Dan ini zikirnya banyak yang melakukannya kalau lagi dalam perjalanan ibadah haji dan umrah. Tapi selesai ibadah haji dan umrah lupa bacanya. Dia masuk di masjid. Sama doa di atas kendaraan. Ini sering terjadi oleh saudara-saudara kita itu. Kalau ketika dalam menempuh perjalanan ibadah haji dan umrah di atas kendaraan mereka baca doa, tapi ketika pulang kembali ke tanah air lupa, nggak baca lagi doanya. Padahal itu doa yang dibaca dalam safar, termasuk pula doa ketika kita masuk masjid, bukan hanya ketika masuk Masjidil Haram atau Masjid Nabawi,
tetapi seluruh masjid. Wala tajlis hatta tusalli raka'ataini, dan janganlah kalian duduk sampai kalian salat 2 rakaat walau kana dzalika asna khutbatil imami yaumal jumat, sekalipun ketika kalian masuk imam sedang khutbah Jumat, maka tetap ada salat tahiyatul masjid. Summa qul inda khurujika minhu Allahumma inni as'aluka min fadlika, dan ketika kalian keluar masjid maka ucapkanlah Allahumma inni as'aluka min fadlika, ya Allah aku meminta kepadamu karuniamu atau keutamaan darimu. Nah ini adab-adab masuk ke dalam masjid yang mengiringi salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid. Dan ini hukumnya apa? Salat tahiyatul masjid itu hukumnya adalah sunnah, digemarkan untuk dilakukan. Termasuk pula di dalamnya adalah zikir dan doa yang dibaca. Zikir dan doa yang dibaca di dalam kita masuk dan keluar masjid. Nah, kita cukupkan sampai salat tahiyatul masjid. Mudah-mudahan nanti Allah mudahkan kita masuk pada bahasan salat rawatib dan salat malam. Karena dua hal ini adalah salat yang berkaitan dengan waktu. Jadi salat sunnah yang berkaitan dengan waktu. Salat rawatib, salat malam, dan nanti salat duha. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita. Pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan tentang salat rawatib dan dalil-dalil yang mengiringi sunnahnya kita melakukan salat rawatib maupun salat malam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.